Shalom ya kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah kembali di tempat ini. Kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Haleluya. Sebab Tuhan Yesus baik dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengawali dengan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mengawali dengan hati yang merindukan Engkau Tuhan. Dan kami mengawali dengan berseru kepada nama Tuhan. Kami rindu akan Engkau Tuhan Yesus. Kami butuhkan Engkau Roh Kudus. Memenuhi setiap kami semua yang ada di tempat ini. Memenuhi setiap selai jemaat Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan. Engkau memilih kami, menjadikan kami Tuhan, ahli waris kerajaan. Kami bersyukur atas anugerah Yesus. Dan kami siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan dengan segenap kerinduan kami. Amin. Mari bersyukur bersama-sama kepada Tuhan. Kami mau bersyukur pada Yesus. Bersyukur, menaikkan pujian, menaikkan sampai kami, mengagungkan Yesus Tuhan selamanya. Mujizat-Mu yang besar, Kau nyatakan di saat ini bagi umat-Mu. Mataku menyaksikan mujizat-Mu yang heran, Kau nyatakan di tempat ini bagi diriku. Yesus, ku percaya kini mujizat pasti terjadi.
di tempat ini bagi diriku. Yesus, ku percaya ini mujizat pasti terjadi karena
terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah. Bersamamu setiap hari, mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selamanya. Kami percaya Yesus, ku percaya diri, mujizat pasti berkuasa selamanya. Kami percaya Tuhan. Ya rala bataka rala bala basik ya rala bataka rala. Oh ya rala bala 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 bala.
Karalabalaba syaralabamu Tuhan. Haleluya. Kami percaya. Yesus, ku percaya. Mujizat pasti terjadi karena Engkau Tuhan yang tak berubah, bersamamu setiap hari. Mujizat pasti terjadi. Kaulah Tuhan yang berkuasa selama. Yesus, ku percaya diri. Mujizat pasti terjadi karena adalah Tuhan yang benar, amin. Amin.
Dia adalah satu-satunya Tuhan yang memberikan kebenaran bagi kita. Gunung batuku dan kota bentengku tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, bersamamu di dalammu. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah ditinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, bersamamu di dalammu. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan walau, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sebab dialah satu-satunya kekuatan kita. Amin. Haleluya. Beri kembali bagi Tuhan.
memberikan persembahan kita yang pertama, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Kami memberikan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita kami akan memberi di dalam nama Yesus. Amin. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar
ku sembah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini, di hati ini seperti di kerajaan sorga. Biarlah hati yang menyembah, biarlah seluruh umat memuji dan menyembah Engkau, ya Aba, ya Bapa, ya Yesus Kristus, ya Rabatakala namo. Hati yang menyembah setiap waktu. Kami ingin menyembah Engkau, Yesus Kristus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kita katakan dengan segenap hati kita, Aku sembah. Roh Kudus, Roh yang sangat kami butuhkan. Terima kasih, biarlah Engkau yang terus menguasai hati pikiran kami, sehingga kami dapat memahami kehendak-Mu, firman-Mu. Kami mengambil rema adalah untuk kehidupan kami, dan kami anak-anak yang setia untuk melakukan firman Tuhan, menghormati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus atas urapan-Mu buat kami pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita buka saja 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3. Salam buat semuanya. Selamat sore baik yang ada di tempat ini maupun yang di online. Tim pemuji penyembah jangan tinggalkan saya nanti kesepian di sini. Sudah dapat 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3 sudah? Amin. Kita baca bersama-sama dua ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar,
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Haleluya. Hari ini temanya kasih. Tengok kiri kanan. Apakah engkau mengasihiku? Oh ya. Kasih. Ada kasih storge, filio, ada kasih eros, ada kasih agape. Kasih yang diberikan Yesus Kristus kepada kita tanpa mengharapkan segala sesuatu, tanpa mengharapkan apapun. Kasih yang tulus ada di dalam diri Yesus. Nah, sebelum kita berbicara mengenai kasih lebih dalam, karunia untuk berkata-kata di dalam segala bahasa manusia. Karunia ini adalah sesuatu yang dianugerahkan dari Ilahi yang maha tinggi kepada umat manusia, sehingga manusia mampu berkata-kata, berbahasa. Kita tahu bersama-sama dulu bahasa satu, tapi ketika kejadian di Babel, maka bahasa menjadi banyak sekali. Nah, semampu kita untuk berkata-kata, kemampuan kita untuk berbicara dalam segala bahasa, itu menurut saya penting. Tetapi ternyata menurut firman Tuhan itu tidak akan menjadi penting jika tidak ada kasih. Meskipun engkau bisa berbicara dalam segala bahasa, dan engkau mungkin guru bahasa Inggris, Jerman, semua bahasa hati, bahasa kalbu, bahasa tubuh, tetapi itu tidak berguna oleh karena tidak adanya kasih. Nah, saya teringat ketika Tuhan Yesus memberi perumpamaan. Ada seorang pria dirampok dan dianiaya. Dia terkapar di jalan, kata Yesus. Lewat seorang petinggi agama. Jauh. Dia melihat orang yang sepatutnya ditolong. Tetapi karena budayanya, oleh karena pemikiran yang sempit, oleh karena dia tidak memiliki kasih, dan bahkan dia berpikir, aku akan menjadi najis, menolong orang yang tidak satu suku dengan saya. Dia lewat seorang pria yang Samaria. Perempuan Samaria ini, pria Samaria ini adalah orang yang nomor 2 dianggap orang Yahudi. Orang yang tidak ada apa-apanya, kurang berguna, kurang berharga. Karena seorang Samaria ini adalah campuran 5 suku lain kawin dengan suku Israel. Lahir dari Samaria. Tetapi orang yang tidak dinilai kurang berharga memiliki kasih. Dia menolong orang yang terluka ini dan sudah dirampok ini. Dia membalutnya, dia merawatnya, menyuci semua lukanya dan memberi anggur dan membawanya ke penginapan. Dan memberi 2 keping perak, rawatlah ini. Kenapa pria ini bisa melakukannya? Oleh karena dia memiliki kasih. Kasih ini bersumber dari siapa? Yesuslah sumber kasih itu, dan Yesuslah kasih itu yang percaya, katakan amin. Dia Alfa dan Omega. Haleluya. Kita nyanyikan lagi Alfa dan Omega tadi, yuk. Dia awal, dia akhir. Dia tidak pernah berawal dan dia tidak pernah berakhir. Ayo kita nyanyi setiap kali tadi saya dengar. Kau Alfa. Ya. Artinya juga bukan Alfa Omega. Ya. Luar biasa. Melalui pujian ini dinyatakan sumber kasih, dan kasih itu adalah Kristus Yesus. Dia tidak pernah berawal, dia tidak pernah berakhir. Haleluya. Yuk. Oke. 1, 2, 3, say. Woo! Yeah. Saya undang untuk bangkit berdiri. Nyatakan ya Alfa dan Omega. Kasih. Gunung batuku
Yesus Yesus dahsyat. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Coba kita perhatikan saudara kasih Yesus. Lihat, ada yang lumpuh sembuh, ada yang buta melihat, ada yang sakit pendarahan sembuh, ada yang mati dibangkitkan. Perhatikan nanti ayatnya di kitab Injil. Tergeraklah oleh karena belas kasih. Yesus tergerak oleh karena belas kasih-Nya, maka terjadilah mujizat. Yang percaya katakan amin. Kasih ini punya kekuatan, kuasa. Coba nanti kalau engkau melihat orang gila di sana, dia kemasukan dan segala macam. Kalian lewat saja tak peduli, dia akan sembuh-sembuh. Betul? Tapi kalau kalian saudaraku kasih kita datang dengan kasih, dengan kuasa Kristus, maka dia akan mengalami kesembuhan. Karena zaman sekarang banyak orang-orang yang meriang, menunjukkan tati tayang, orang yang stres oleh karena gejolak ekonomi dan hubungan yang hancur. Mereka butuhkan kasih. Perhatikan, kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Itulah kasih Kristus. Kalau kita tidak memiliki kasih, apapun yang kita miliki, materi, karunia, karena itu akan sia-sia. Karena kasihlah yang sejati, yang diperlukan manusia. Yang kita nikmati kasih sejati dari Kristus Yesus. Nah, sedangkan yang kedua, boleh baca sekali lagi? 1 Korintus pasal 13 ayat 2. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Begitu luar biasa ya, karunia bernubuat, memindahkan gunung, memindahkan masalah, mengatasi masalah, kemampuan untuk mengatasi masalah. Dan sebanyak lagi karunia. Itu tidak akan berguna kalau tidak ada kasih. Tadi ayat pertama seperti gong yang gemerincing. Ada artinya paling membuat orang terkejut. Kurang berarti. Kita perhatikan, Samuel mempunyai karunia nabi untuk bernubuat. Kita bisa baca di kitab Samuel di abad yang ke-10 sebelum Masehi. Samuel menubuatkan, menyampaikan, Saul, kau sudah ditolak oleh Tuhan. Terjadi. Daud kau kuurapi menjadi raja Israel. Pada saat diurapi dan dinubuati, Daud belum menjadi raja, saudara kasih Yesus. Perlu lagi proses 10 tahun, sekian tahun, akhirnya dia menjadi raja. Terjadilah. Itulah nubuatan. Kemampuan untuk menyampaikan hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Karunia nubuat. Karunia mengatasi masalah. Gunung dipindahkan, bos. Pindahkan mobil apa ya kalau nggak dihidupin mesinnya kan? Ini gunung apa ya? Masalah yang besar bisa dipindahkannya. Masalah yang besar bisa diatasinya. Tetapi jika orang itu tidak memiliki kasih, tetapi jika kita tidak memiliki kasih, itu kurang berguna semua karena itu. Kasih yang penting. Karena kasih yang sejati yang tidak akan pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Haleluya. Untuk itu mintalah pada kasih itu, Yesus itu hadirlah terus di hati kami, menetaplah di hati kami. Jangan seperti masa perjanjian lama, roh bisa keluar, tapi zaman perjanjian baru roh itu stay di dalam. Maka kita harus tetap membuat feel at home. Roh Yesus, roh kasih itu mesti ada di hidup kita. Kalau tidak, semua yang kita miliki kurang berguna dan kurang berdampak positif buat orang yang sekeliling kita, buat keluarga kita. Haleluya.
Boleh yang ketiga dibaca lagi? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Orang mengorbankan banyak harta, tapi tidak memiliki kasih, kurang berguna. Dan bahkan dia bisa mengorbankan tenaga, pikiran, waktunya, kurang berguna kalau tidak memiliki KASIH, kasih. Dia memberikan tubuhnya untuk dibakar. Pernah memberikan tubuh untuk dibakar? Hah? Pernah memberikan tubuh kalian untuk seseorang? Jangan diberikan kalau belum halal, kalau belum menikah ya. Nah, jika tidak ada kasih, maka semua hidup kita sepertinya hampa. Haleluya. Untuk itu mari kita gunakan semua karunia anugerah yang diberikan Tuhan dengan sebaik mungkin, sebenar-benarnya, dan didasari oleh kasih. Setiap apa yang kita lakukan biar semua motivasinya karena kita menerima kasih Kristus dan kita menyalurkan kasih Kristus itu. Haleluya. Haleluya. Amin. Saya undang untuk berdiri. Anugerahmu, anugerahmu. Yarabata shikarabata kalbu. Haleluya, haleluya. Terima kasih atas anugerahmu Kristus Yesus. Terima kasih atas kasih-Mu. Kasih yang tak terbatas. Kasih yang menyelamatkan kami. Kasih yang memberkati kehidupan kami. Kasih yang memulihkan seluruh sakit penyakit yang ada di diri kami. Haleluya, saya undang untuk bangkit berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Ya rabatakana shikarabarabu. Hadir-Mu di Mengalir terus hidupku. hidup kami. Kasih yang sejati dari Yesus. Mau bagiku penyertaan-Mu Tuhan,
pasal 13 ayat 4 sampai 8. Sudah ditampilkan? Inilah jawabannya. Kenapa kasih itu lebih penting? Kenapa kasih itu lebih utama? Boce, boleh dibaca? Kasih. Dua ya, sama-sama. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Mari kita sama katakan anugerahmu, anugerahmu, kami memerlukan anugerahmu. Kasih-Mu. Sama-sama berdoa, doa yang diajarkan Bapa di surga pada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Yesus kita. Tuhan Yesus berkati. Kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari kita berdoa sekali lagi. Terima kasih Bapa yang baik, anugerah-Mu dalam kehidupan kami yang tak habis-habisnya ya Tuhan. Biarlah itu kami selalu ingat dan kami menghargainya dalam kehidupan kami Bapa yang baik.
Dan biarlah kiranya Tuhan yang tetap memenuhi kehidupan kami, persembahan kami Tuhan, biarlah kiranya berkenan untuk membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan, dengan dagu tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Gunung batuku dan kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan, langkahku tinggi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan, mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang Dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang surga, kami bersyukur atas kasih-Mu dan Kau mempercayakan pelayanan bagi kami ya Tuhan. Baik di hari Senin persekutuan doa anak, baik yang ada di Danau Poso, di Gang Sodor, 2 titik persekutuan doa anak ini biarlah membawa berkat, membawa dampak positif dan anak-anak akan bertumbuh dan memiliki kasih dan menyampaikan kasih Kristus Yesus itu kepada teman-temannya ataupun saudaranya ini. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus atas ibadah
keluarga yang sudah kami bangun biar terus berkembang, bertumbuh, berbuah dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan hati-Mu. Dan ibadah hari Jumat dan Sabtu dan Minggu semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biar Kau beracara di setiap ibadah yang sedang kami lakukan bersama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Yad Adonai, tangan-Mu juga yang memberkati dan melepaskan daripada ketikatan jahat, memberkati kehidupan anak sekolah, anak yang sedang bekerja, dan semuanya Tuhan Engkau yang tolong, dan bahkan Engkau memulihkan yang sakit, karena di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau juga memberkati semua yang mengambil alih tugas pada hari ini, baik masa depannya, kesehatannya dan pekerjaannya, dan seluruh keluarga besarnya. Engkau yang menutup bungkus mereka semua dan kami semua. Terima kasih Yesus. Engkau juga Bapa yang memberikan roh takut akan Tuhan bagi setiap kepala daerah mulai desa sampai ke ibu kota. Biarlah edukatif, eksekutif dan legislatif memiliki program-program yang pro rakyat, dan sehingga terus Indonesia ini Indonesia yang maju. Shalom Yerusalem, shalom Israel. Biarlah diberkati kota dan bangsa pilihan Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, kita arahkan pandangan kita dan buka hati buat Bapa di surga. Terimalah kasih Bapa di surga dan kehidupan yang penuh kelimpahan yang dianugerahkan Kristus Yesus bagi kita semua. Terimalah kuat kuasa Roh Kudus yang melampaui segala akal, damai sejahteranya dan sukacitanya yang melimpah-limpah ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali kedua menjemput kita yang percaya. Yang percaya sama katakan